Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, sebelum materi jangan lupa tuh tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar ya. Selalu saya ingatkan. Kenapa? Karena berkali-kali saya sampaikan, ketika kita selalu berdoa sama Allah, menuliskan impian-impian kita baik di buku atau ya di kolom komentar di channel ini, kemudian di tempat channel-channel yang lain, insya Allah makin Anda banyak itu menuliskan doa-doa Anda, insya Allah doa Anda itu cepat dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuliskan saja ya, jangan berpikir dari mana jalannya, apa iya, jangan ya, lakukan saja. Karena insya Allah kalau Allah sudah katakan siapa yang meminta kepadaku pasti dikabulkan, maka kita harus yakin dan percaya dengan itu. Ya mungkin hari ini doa Anda belum dikabulkan, tapi kedepannya insya Allah pasti dikabulkan atau diganti yang lebih baik. Maka banyak-banyak berdoa teman-teman semuanya ya. Apalagi saat ini Anda sedang dikejar-kejar hutang, kemudian Anda sedang kesulitan masalah rezeki, banyak berdoa. Karena yang bisa kita lakukan itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita nggak tahu nih kedepannya kehidupan kita seperti apa ya. Hari ini kita mungkin lagi dikejar-kejar hutang, banyak hutang gitu ya. Siapa tahu di kedepan harinya kita juga jadi banyak uang. Dari yang banyak utang berubah jadi banyak uang. Apa yang nggak bisa bagi Allah ya? Allah bisa merubah malam jadi siang, siang jadi malam, apalagi cuma merubah hidup kita. Maka Anda jangan putus asa dan jangan berkecil hati. Terus berjuang, terus berdoa sama Allah. Insya Allah di satu saat nanti, di waktu yang pas, insya Allah doa-doa Anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah baik teman-teman semuanya, sebelum materi kita sholawat dulu yuk. Kita doa dulu, aminkan doa ini ya. Yang punya hajat seperti yang saya katakan tadi, tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar. Dan hari ini kita berdoa sama-sama ya. Tapi sebelum doa kita baca sholawat dulu 10 kali ya. Ikutin saya yang nonton video ini, yuk ikutin saya baca sholawat 10 kali, kemudian aminkan doa yang saya sampaikan, yang saya ucapkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, buat saudara-saudaraku saat ini yang sedang Engkau uji dengan banyaknya hutang. Mohon ya Allah, mudahkan dan lunaskan hutang mereka ya Allah. Yang saat ini sedang tidak menemukan solusi, bukakan solusinya ya Allah atas masalah yang mereka hadapin. Yang saat ini sedang Engkau uji sakit, sembuhkan ya Allah. Yang saat ini sedang Engkau uji dengan kesulitan ekonomi, kesulitan rezeki, mudahkan ya Allah. Jadikan mereka orang yang berlimpah, orang yang kaya, orang yang soleh, yang patuh kepadamu ya Allah. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Astaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Yuk aminkan ya teman-teman semuanya, insyaallah doa-doa kita, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik teman-teman semuanya, kita langsung ke materi ya. Hari ini saya ingin bahas tentang keseriusan dalam mengamalkan. Dan ini yang seringkali bertanya kepada saya, mereka yang sudah riyadho, sudah mengamalkan banyak amalan tapi belum merasakan perubahan dan keajaiban. Mereka belum merasakan hasilnya, nggak ketemu solusinya. Ada apa sebenarnya nih? Ini banyak yang bertanya ke saya, Pak, saya sudah sholawat, saya sudah istighfar, dan selalu lah tiap hari itu yang bertanya itu masalahnya hutang, masalah amalan, tapi dia sudah berusaha ngamalkan belum juga dikabulkan. Apa yang salah sebenarnya? Nah, maka simak video ini ya teman-teman semuanya. Saya katakan ya, kalau Anda benar dalam mengamalkan satu amalan, saya yakin pasti hutang Anda cepat lunas, hajat Anda cepat dikabulkan sama Allah. Nah sekarang masalahnya adalah bagaimana sih cara mengamalkan yang benar itu bagaimana? Nah pasti itu yang jadi pertanyaannya. Ini teman-teman semuanya. Pertama pahami bahwa setiap amalan yang kita amalkan itu tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia teman-teman semua. Anda saat ini yang sudah mengamalkan sholawat 1000 kali, apakah sholawat munjiat, apakah sholawat Jibril, kemudian mengamalkan zikir-zikir yang lain, baca Quran, Al-Waqi'ah, Yasin, Duha, Ar-Rahman, Al-Mulk, kemudian banyak baca istighfar, banyak mengamalkan sholat munjiat. Percaya deh teman-teman semuanya, insya Allah itu kebaikan di sisi Allah. Gak ada yang sia-sia, insya Allah dibalas sama Allah, karena perbuatan sekecil apapun itu pasti ada balasannya. Nah oleh karena itu teman-teman semuanya, yang jadi masalah itu apa? Kenapa Anda belum merasakan perubahan? Nah, saya katakan tadi kalau Anda benar mengamalkannya pasti hutang Anda lunas, hajat Anda cepat terwujud. Itu maksudnya adalah istiqomah teman-teman semuanya. Jadi yang terpenting dari amalan itu adalah istiqomah. Anda nggak usah
berusaha atau Anda nggak usah mengurusin dan nggak usah berpikir kapan hasilnya, kapan doa itu terkabul, karena itu bukan wilayah kita. Dan Anda nggak usah berusaha untuk berpikir keajaiban kapan datang. Jangan begitu teman-teman semuanya. Amalkan saja, rutinkan saja, istiqomahkan saja. Kalau Anda selama ini sudah istiqomah mengamalkan misalnya sholawat, kemudian zikir-zikir yang lain, amalkan terus. Mau dikabulkan atau tidak, tetap diamalkan. Mau dapat keajaiban atau tidak, amalkan terus. Mau sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan harapan kita, amalkan terus. Itu yang benar teman-teman semuanya. Kenapa? Karena kita tidak ada yang bisa menjamin bahwa di dunia ini tuh ketika kita mengamalkan sesuatu tuh pasti berhasil. Tidak ada yang bisa menjamin. Cuma kita harus yakin bahwa insya Allah ibadah-ibadah kita, kemudian amalan-amalan kita, doa-doa kita tuh insya Allah dikabulkan sama Allah. Kan selalu saya katakan ya bahwa tugas kita itu bukan memikirkan bagaimana Allah menolong, bagaimana Allah memberikan solusi, bagaimana Allah memberikan keajaiban. Bukan itu tugas kita. Tugas kita adalah meyakini. Ini teman-teman semuanya harus diingat. Tugas kita itu adalah meyakini bahwa Allah itu maha mengabulkan, bahwa Allah itu maha kuasa, bahwa Allah itu bisa menyelesaikan masalah kita, bahwa Allah itu bisa melunasi utang-utang kita. Masalahnya sekarang itu Anda inginnya terburu-buru, kemudian Anda nggak sabar. Padahal Rasulullah sudah bilang bahwa setiap doa seorang hamba itu pasti dikabulkan sama Allah selagi dia tidak terburu-buru. Artinya apa? Sabar. Nikmati prosesnya, hadapi saja ujiannya. Kalau Anda selalu bertanya-tanya, sudah mengamalkan ini, mengamalkan itu, kok belum berkade, ya saya katakan wajar, karena memang kita manusiawi ya, kadang-kadang ada capek, lelah, bosan, tapi percaya deh teman-teman, gak ada yang sia-sia. Insya Allah dibalas sama Allah. Cuma bentuk pembalasan itu kita nggak ngerti seperti apa. Yang jelas, kalaupun hari ini kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan di dunia ini, ketika kita sudah banyak berdoa, meminta A, B, C, D sama Allah, saya yakin dan pasti di akhirat lagi itu pasti akan kita dapatkan. Nah, masalahnya sekarang, Anda mulai hari itu belajarlah untuk menikmati proses. Belajarlah untuk mendidik hati supaya lebih sabar, supaya lebih ikhlas, supaya lebih ridho. Nah, bagaimana bisa mendapatkan sifat-sifat seperti itu? Yaitu tadi beriadoh. Nah, target awal yang harus Anda lakukan itu adalah bagaimana Anda itu bisa menghadirkan ketenangan dulu. Ketenangan hati, ketenangan pikiran. Caranya bagaimana? Banyak berzikir. Maka kalau saat ini Anda sudah banyak mengamalkan amalan, kemudian Anda belum menemukan hasil, sebetulnya bukan belum menemukan hasil. Saat Anda berzikir, saat Anda baca sholawat, dan Anda meraih ketenangan, sebenarnya itu sudah merupakan keajaiban. Cuma kadang-kadang kita berpikir tuh keajaiban itu maunya seperti yang kita harapkan. Kita butuh uang 100 juta untuk bayar utang, kita maunya dapat uang sesuai apa yang kita inginkan. Nggak bisa seperti itu teman-teman semuanya. Maka ketika dalam mengamalkan itu yang terpenting adalah satu, Anda istiqomah. Amalkan saja terus. Amalkan. Banyak kok channel-channel di YouTube yang membahas tentang dahsyatnya sholawat munjiat, istighfar, surah Yasin, Al-Waqiah. Amalkan terus teman-teman semuanya. Amalkan terus. Saya yakin kalau Anda istiqomah dan rutin mengamalkan itu, percaya deh, pasti ditolong sama Allah dan pasti dapat keajaiban. Cuma itu tadi teman-teman, sabar. Nah, banyak tuh testimoni-testimoni yang mereka sudah merasakan ya kedahsyatan dari mengamalkan sholawat, mengamalkan istighfar, berbagai amalan mereka amalkan. Alhamdulillah keajaiban banyak datang. Nah, Anda harus yakin. Nah, makanya ketika Anda menonton melihat di video itu tentang testimoni mereka yang dapatkan keajaiban, nah Anda harus bisa mengendalikan pikiran, jiwa, diri Anda. Maksudnya apa? Maksudnya adalah fokus Anda itu jangan pada keajaiban. Ketika Anda melihat video testimoni itu, jadikan saja sebagai motivasi. Motivasi bahwa misalnya kita menonton nih video motivasi tentang ngamal dahsyatnya sholawat, berkah ngamalin sholawat munjiat 100 kali, dapat keajaiban, hutangnya lunas. Nah, Anda harus yakin. Kenapa? Bahwa insya Allah, jadikan itu motivasi. Insya Allah ketika kita istiqomah mengamalkan sholawat munjiat misalnya, insya Allah pasti ditolong sama Allah. Hanya sebatas itu. Dan Anda ketika mengamalkannya itu nggak usah berpikir supaya dapat keajaiban, supaya udah deh, nggak usah. Insya Allah kalau kita sudah mengamalkan itu, keajaiban pertolongan Allah itu pasti datang deh. Pasti datang. Maka munculkan faedahnya di situ dan motivasi diri Anda bahwa insya Allah ketika kita mengamalkan ini pasti dikabulkan sama Allah dan pasti ditolong sama Allah.
Cuma masalah ditolongnya, kapan waktunya, itu kita nggak bisa berpikir seperti itu, nggak bisa kita menerka-nerka, oh mungkin sebegini, nggak bisa ya teman-teman. Nah sekarang coba belajar Anda mentargetkan 40 hari, misalnya Anda ingin berniat ini belajar di YouTube, melihat mereka ngamalkan sholawat munjiat ya 100 kali, ya Anda amalkan, coba targetin 40 hari Anda niatkan ngamalkan sholawat munjiat tanpa putus. Amalkan, waktunya berbebas, terserah Anda. Ya Anda mau belajar di YouTube yang lain, lihat YouTube yang lain, guru-guru kita kapan waktu membaca ngamalkan sholat munjiat, dah amalkan, kerjakan. Coba targetin 40 hari pertama, amalkan. Setelah 40 hari pertama Anda nggak merasakan perubahan, amalkan lagi 40 hari kedua. Segitu seterusnya. Jadi setiap hasil itu akan kita raih ketika kita siap berproses. Jadi tidak ada yang instan. Tidak yang instan. Jadi perjalanan saya juga begitu. Nah itu tadi kita bahas masalah sholawat munjiat. Kalau saya kan masalah sholawat itu saya selalu katakan yang saya amalkan itu sholawat yang seperti saya baca tadi. Kalau orang tuh biasa bilang itu sholawat Syajaratun Nukut gitu ya. Ada yang bilang sholawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala, itu yang saya baca. Kalau Anda mau mengamalkan sholawat yang lain, munjiat, kaji, monggo, yang penting banyak bersolawat. Insya Allah ketika kita banyak bersolawat, pertolongan Allah pasti datang. Nah kemudian ini teman-teman semuanya, kalau terkait masalah solusi itu ada di diri kita, dalam diri kita teman-teman semuanya, bukan di luar. Maksudnya apa? Kalau kita memahami bahwa solusi itu dalam diri kita dan itu bisa kita raih ketika kita melibatkan Allah, dekat ke Allah, karena yang hanya bisa memberi solusi itu hanya Allah. Maka mintalah kepada Allah dengan cara memantaskan diri kita supaya kita pantas kita pantas menerima apa yang kita inginkan. Itu teman-teman semua. Kalau Anda ingin menjadi orang kaya, ingin orang berlimpah, nah pantaskan diri Anda menjadi seorang yang berlimpah kaya. Nah bagaimana? Nah mindset lagi. Kalau ini saya bahas panjang lagi. Cara berpikir orang yang punya mental kaya itu seperti apa sih? Nah kemudian teman-teman semuanya, berusahalah belajar untuk selalu berpikir yang enak. Meskipun kondisi dan faktanya berbeda. Ada saat ini dikejar utang, ada saat ini sedang susah, kesulitan. Ayo, nggak ada alasan tidak bermimpi menjadi orang sukses. Kita semua punya hak untuk menjadi orang kaya dan sukses. Tinggal tergantung bagaimana kita untuk sungguh-sungguh berjuang meraih itu. Tidak ada yang instan teman-teman, butuh proses, jatuh bangun. Nah kita perbaiki mindset kita, kemudian kita perbaikin ibadah kita, hubungan kita ke Allah. Percaya pasti Allah buka. Nah Anda kalau belajar kemanapun ya, keilmuan amalan apapun yang Anda dapatkan dari seorang guru, kiai, ulama-ulama kita tuh, sifat amalan itu diamalkan secara konsisten, secara istiqomah. Jadi bukan bim salabim mengamalkan misalnya itu tadi ya, sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, kita amalkan 1000 kali, besok langsung dapat keajaiban. Walaupun sebenarnya itu bisa saja karena mudah bagi Allah, tapi biasanya itu butuh proses, butuh latihan yang banyak. Nah guru-guru kita juga itu ulama, gak usah deh ke guru kita, mereka-mereka yang ini ya orang kaya yang sukses juga, saya yakin perjalanan mereka itu pasti jatuh bangun ya, gagal, bangkrut, tapi mereka bangkit, berjuang, akhirnya berhasil. Mereka punya tekad yang kuat, keyakinan yang kuat untuk merubah diri menjadi orang yang kaya. Mereka lakukan itu. Nah Anda pun gitu teman-teman semuanya. Jadi jangan karena saat ini Anda lagi banyak utang, Anda cemas, Anda down, Anda ketakutan. Ya memang benar ya, pasti di posisi seperti itu kita ketakutan, khawatir, cemas. Tapi ingat teman-teman, tidak ada yang bisa merubah keadaan kita kecuali kita sendiri yang berniat untuk merubahnya. Karena Allah sudah katakan bahwa Allah tidak merubah nasib satu kaum kecuali orang itu yang merubah diri sendiri. Maka Anda dulu, kita dulu berniat, bertekad untuk merubah diri kita menjadi lebih baik. Caranya bagaimana? Itu tadi mulai perbaikin ibadah, sholatnya diperbaikin, banyak beramal, kemudian pikiran juga diperbaikin, hati diperbaikin, ridho, kemudian kita belajar sabar, belajar ikhlas, berjuang, punya mental the winner, bukan mental the loser ya, punya mental pemenang, bukan mental ya jadi orang kalah. Jangan. Jadi kalau saat ini Anda lagi posisi di bawah, jangan putus asa, terus berjuang. Insya Allah semuanya beda. Dan harus ingat teman-teman, dan selalu saya ingatkan bahwa gak mungkin Allah itu kasih ujian di luar batas kemampuan kita, itu gak mungkin. Ketika Anda sedang diuji yang menurut Anda itu berat, sebenarnya itu cuma Anda yang mampu melewati itu. Cuma kadang-kadang kita tidak menjadi di bawah sebenarnya ujian yang Allah hadirkan ke diri kita itu, salah satu hikmahnya adalah supaya kita itu menggali potensi yang lebih lagi yang ada dalam diri kita. Karena setiap manusia itu punya potensi
yang kadang-kadang kita belum mengeluarkan. Nah, salah satu hikmah itu begitu. Nah, Anda juga begitu. Kalau Anda sekarang bingung mau usaha apa, coba Anda cari ide, Anda berpikir, bisa searching di Google, cari di YouTube ide apa gitu ya. Gak usah cerita modal dulu deh, kita cerita masalah ikhtiar bumi nih ya. Gak usah cerita masalah modal dulu, yang penting Anda punya ide dulu, punya kemauan dulu, punya tekad yang kuat dulu untuk ingin merubah hidup gitu ya. Seperti saya dulu sama istri saya, jual bakso bakar, ya jualan anak-anak, berjuang pelan-pelan sambil dikuatkan ibadahnya. Alhamdulillah perubahan itu terjadi. Nah, Anda pun gitu teman-teman semua, jangan ikutin rasa rasa kesulitan Anda itu. Ubah fokus Anda, kesampingkan dulu itu. Kesampingkan dulu utang Anda itu. Anda yakini saja, pahami saja bahwa saat ini Anda sedang punya banyak masalah, Anda sedang banyak utang. Nah, Anda kesampingkan itu dan Anda berjuanglah. Fokus Anda jangan pada hutang, tapi fokus Anda bagaimana Anda memperbaiki diri, kemudian ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk menjemput pertolongan Allah. Insya Allah semuanya akan dimudahkan sama Allah. Jadi itu teman-teman semuanya. Kalau Anda selalu fokusnya pada masalah, kemudian fokus Anda pada kebingungan, kecemasan, Anda minder, ya ini nggak akan berkembang dan Anda akan stuck di situ-situ aja. Harus bangkit. Anda yang bergerak, Anda tetap lakukan ikhtiar langit dan Anda juga tetap bergerak lakukan ikhtiar bumi. Banyak ide-ide, banyak peluang-peluang yang bisa Anda cari. Kemudian Anda berjuanglah bagaimana Anda bisa keadaan diri Anda, keluarga Anda berubah. Yang penting itu, paling penting itu adalah melibatkan Allah. Ke Allah dulu, perbaikin ibadah, perbaikin sholat. Insya Allah ketika kita sudah perbaikin itu, maka Allah akan perbaiki semuanya. Itu teman-teman semua. Jadi jangan putus asa, tetap amalkan. Yang terpenting itu adalah istiqomah. Kalau kita benar dalam mengamalkan satu amalan dalam arti ini ya, kita istiqomah. Mau dikabulkan, mau tidak, kapan waktunya kita nggak peduli, tapi kita fokus mengamalkan dan berusaha meyakini bahwa insya Allah Allah pasti menolong. Saya yakin pasti dibuka itu jalan sama Allah. Yakin saja. Lagi ditekan, lagi diancam, amalkan. Amalkan terus pagi, siang, sore, malam, banyak berzikir, banyak bersolawat. Malam hari bangun tahajud, berdoa sama Allah. Saya yakin teman-teman, pasti hidup Anda berubah. Nah, latihannya itu tadi di akhir video saya mohon maaf agak panjang ya. Di akhir video saya ingin sampaikan, coba deh Anda latih 40 hari pertama. Misalnya Anda ingin beriadah ngamalin sholawat atau ngamalin amalan yang sudah Anda pelajari dari guru-guru gitu ya. Kalau saya kan ya sholawat yang sederhana saja yang saya amalkan. Itu coba latih 40 hari. Anda amalkan gitu, Anda rutinkan 40 hari. Saya yakin pasti dibuka, dan yang penting istiqomah. Istiqomah, kemudian tetap diamalkan, sabar, ikhlas, nikmati prosesnya, hadapi ujiannya. Insya Allah semuanya baik-baik saja, dan insya Allah hajat Anda, hutang Anda pasti dilunaskan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.